wabarakatuh. Sampurasun pamirsa patepang deui sareng simkuring di channel Eva Parida. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang orang Sunda yang ada di kota Hannover, Jerman. Sudah bersama saya Teh Nurul Lestari langsung dari Jerman. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Kumaha damang? Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah. Nuju naon di Jerman? Biasa, Teh, kalau biasanya mah kan kalau kemarin lagi lockdown mah di rumah aja main sama anak-anak. Jam segini tuh anak-anak biasanya sarapan. Yeah. Kan di sini sekarang masih sekitar pukul 11 lebih ya. Jadi setengah 12. Yeah. Biasanya kalau nggak sarapan ya makan siang jam segini, persiapan makan siang. Tapi semenjak lockdown-nya sudah dilonggarkan, anak-anak udah bisa sekolah lagi dan sekarang sudah masuk sekolah. Jadi jam segini anak-anak di sekolah sampai nanti sekitar jam 1. Jam 1 siang? Dijemput lagi jam 1. Jadi anak-anak masih di sekolah. Ya biasanya kalau nggak beres-beres masak gitu sebelum anak-anak pulang. Oh, iya. Tapi karena alhamdulillah masakan sudah ada jadi santai lah. Oke. Teh Nurul, kita kenalan dulu ya. Iya boleh. Ya. Nama dan asli dari mana dan kegiatan sehari-hari di Jerman itu ngapain sih? Saya perkenalan aja dulu lah. Iya, nama aslinya Nurul Lestari. Ya. Cuman biasa dipanggil Nuri ya. Kalau di Jerman sama di keluarga besar panggilnya Nuri. Ya. Tapi kalau di teman-teman sekolah, teman-teman kampus ya Nurul dipanggilnya. Ya. Terus aslinya dari Bandung. Jadi lahir dan besar di Bandung. Terus setelah kuliahnya juga di UPI sama kayak Teh Eva ya. Yeah. Jadi saya juniornya Teh Eva di kampus, cuma beda jurusan ya Teh. Yeah. Lalu setelah menikah diboyong sama suami ke Jerman, tepatnya di Jerman Barat di Hannover. Ya. Jadi sekarang sekitar hampir 8 tahun saya domisili di Jerman. Nah, nggak kerasa ya udah 8 tahun. Anak udah 2 ya? Ya. Terus anak bisa sekarang 2. Kenapa? Bisa ceritakan gimana sih asal mulanya kok bisa di Jerman? Ya, diceritakan lebih lengkap lah. Ya. Ya tadi dimulai dari bisa di Jerman itu karena suami, saya nikah sama suami itu yang memang dia asalnya studi di Jerman dan alhamdulillah dapat pekerjaan juga di Jerman. Jadi ya karena lanjut bekerja di Jerman, jadi saya ikut suami tinggal di Jerman sampai saat ini. Itu kisahnya kenapa bisa ke Jerman gitu. Jadi saya ibu rumah kerjaan saya di sini jadi ibu rumah tangga. Jadi saya ibu rumah tangga yang menemani suami yang kerja di Jerman. Karena waktu saya menikah itu suami sudah beres ya masa mau kuliahnya. Jadi bukan menemani studi tapi menemani kerja di sini. Oh. Terus dari tahun berapa di Jerman? Mulai ikut suami tahun berapa? Siapa? Gimana Teh? Tahun berapa mulai ikut suami? Ikut suami ya. Saya sih kalau nikah sama suami itu dari 2009. Dari 2009 bulan Maret. Cuman kita sempat long distance. Terus selama 3,5 tahun long distance. Jadi suami pulang 6 bulan sekali ke Indonesia. Kalau enggak saya yang berkunjung ke Jerman. Karena dulu suami masih akhir-akhir semester mau lulus dan saya masih kuliah, jadi saya menyelesaikan dulu kuliah dan suami melamar pekerjaan dulu karena kalau bisa memboyong istri ke Jerman kalau memang sudah ada pekerjaan dan bisa menjamin saya sebagai istri yang tinggal di sini. Jadi saya dan terus juga setelah saya lulus itu nggak bisa langsung datang ke sini walaupun suami sudah kerja. Karena saya harus persiapan dulu, ada persyaratan istri harus bisa dibawa ke Jerman dan tinggal di sini. Persyaratannya bahasa waktu itu, bahasa Jerman minimal
tingkat dasar harus sudah lulus. Jadi saya setelah lulus kuliah itu persiapan buat ke Jerman. Jadi kayak les bahasa Jerman gitu dan persiapan dokumen-dokumen untuk tinggal di Jerman. Jadi baru bisa ikut suami itu akhir 2012. Jadi akhir Desember. Tanggal 31 Desember tengah malam saya nyampe di Jerman. Jadi itu pada waktu pergantian tahun sebenarnya 2013 tapi masuknya 2000. Jatuhnya ditulisnya sama pihak negara Jerman itu 2012 tanggal 31. Jadi ya dihitung sampai sekarang hampir 8 tahun lah. Betah di Jerman, betah. Betah, dibetah-betahin deh. Tetap aja rindu dengan keluarga di Indonesia. Gimana pas pertama datang ke Jerman, adaptasi kan beda ya kehidupan di Indonesia dengan di Jerman. Gimana adaptasinya? Adaptasi mungkin yang paling menyulitkan itu adaptasi yang pertama bahasa ya tentunya. Walaupun sudah les bahasa Jerman, saya itu tipe yang kurang berbakat sama bahasa asing itu. Jadi ketika belajar bahasa Jerman udah mah bahasa Inggris juga pas-pasan. Sekarang waktu itu harus belajar bahasa Jerman jadi pabelit lah bahasa Sundanya. Dan itu emang kesulitan buat saya dan bahasa Jerman itu nggak familiar gitu di telinga buat saya. Jadi ya yang pertama itu kesulitan bahasa Jerman walaupun udah les. Itu kan ketika les saya ketemunya sama orang Indonesia lagi yang ngomong bahasa Jerman. Pasti dialeknya itu beda. Nah sekarang pas waktu itu saya datang ke Jerman ngomong langsung sama orang Jerman yang dialeknya dialek bahasa orang Jerman gitu. Itu susah banget ditangkapnya. Gitu. Jadi walaupun saya sudah mengenal beberapa kata dan percakapan, tapi ketika komunikasi langsung sama orang Jerman itu kesulitan saya memahaminya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, adaptasi dengan waktu. Di sini serba tepat waktu teh. Jadi saya tuh sedangkan di Indonesia saya tuh tipenya agak nyantai gitu. Nah, gila kan memang di Indonesia banyaknya jam karet ya. Dia tuh benar-benar semuanya tepat waktu gitu. Jadi saya sempat kewalahan juga untuk mengikuti kedisiplinan di sini. Tapi alhamdulillah sih seiring berjalannya waktu justru alhamdulillah saya sekarang apa-apa tepat waktu gitu. Alhamdulillah. Nah, lanjutnya apalagi ya? Adaptasinya adaptasi aktivitas teh. Jadi kayak kehilangan komunitas dan aktivitas gitu. Di Indonesia saya banyak komunitas, banyak aktivitas yang saya lakukan. Terus tiba-tiba ke sini semua itu tiba-tiba hilang gitu. Dan itu benar-benar memang bikin sedikit stres ya, sedih aja gitu, kehilangan gitu dan bingung mau ngapain karena belum mengenal kondisi lingkungan orang-orangnya dan belum kebaca waktu itu awal-awal apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi akhirnya saya ngikut aja lah kegiatan dulu kegiatannya suami ikut melakukan apa ataupun ada kegiatan apa saya ikut. Nah, cuman kan dan pada saat itu yang bikin saya sedih juga adalah suami itu kan kerja ya tiap hari. Jadi saya tuh mau tidak mau harus sendiri mengenal lingkungan, adaptasi. Pokoknya memahami segala hal tinggal di sini itu sendiri gitu. Nah itulah salah satu kesulitan saya. Itu berapa lama adaptasi gitu? Berapa lama adaptasinya? Adaptasinya mungkin sekitar setengah tahun lah baru mulai bisa meraba-raba. Dan pada saat itu kan saya langsung hamil teh. Jadi saya datang ke sini sebulan kemudian hamil. Nah itu juga mungkin pengaruh ya hormon lebih sensitif dengan udah mah kondisinya seperti itu. Terus ada hormon yang bikin lebih sensitif. Jadi pada saat itu merasa kehilangan, merasa sedih itu mungkin faktornya 2 faktor itu gitu. Tapi 6 bulan kemudian sih alhamdulillah sudah mulai bisa adaptasi. Nah, tadi menarik kan hamil itu ketika di Jerman. Gimana bisa diceritakan ketika hamil dan kemudian melahirkan istilahnya tanpa keluarga ya di Jerman gimana? Coba diceritakan. Iya, itu pengalaman yang cukup menarik sih dalam hidup saya. Jadi kita nikah
2009, jadi 3,5 tahun berpisah itu, walaupun suami pulang 6 bulan sekali ataupun saya ke Jerman untuk berkunjung, itu ya Allah belum mengizinkan kami punya anak ya gitu. Dan pada saat itu memang pada saat menikah saya memang ngegerentes, bahasa Sundanya ya, ngegerentes di hati gitu. Saya pengen punya, jadi Allah belum mengizinkan saya punya dikaruniai anak. Di 3,5 tahun itu ya belum punya anak. Jadi pada saat itu memang ngegerentes di hati, saya kalau punya anak, saya pengen kumpul sama suami, nggak mau bisa-bisa kayak gini. Gitu. Ya walaupun 6 bulan sekali ketemu tetap aja beda gitu kalau udah punya anak gitu. Dan ternyata Allah kabulkan gitu. Jadi saya ya terserah kumpulnya apakah suami saya tinggal di Indonesia atau saya yang ke Jerman. Pokoknya kita kumpul gitu. Dan ternyata Allah kabulkan gitu. Jadi saya datang ke Jerman sebulan di Jerman. Teman-teman ya maksudnya istri-istrinya teman suami itu pada ngelihat saya, kamu hamil ya? Dan pada saat itu saya belum tahu kalau saya hamil gitu. Enggak hamil, saya belum hamil kok. Semua pada bilang gitu. Kenapa? Lihat dari apa? Ya dari segi, pokoknya kalau orang yang udah pengalaman hamil katanya kalau melihat wanita hamil tuh udah kelihatan ya. Nah, kayak gitu katanya. Padahal pada saat itu saya yakin belum hamil gitu. Tapi semua bilang kok lagi hamil ya lagi. Itu katanya. Terus ternyata ya udah kata temen ada yang memotivasi, udah cek deh bulan depan gitu. Kalau telat, baru telat sehari ya, karena pengalaman 3,5 tahun telat sehari 2 hari itu nggak ngaruh gitu. Ternyata ya udahlah ada temen yang memotivasi, ternyata memang benar, pas dicek saya positif hamil. Gitu. Ya sesuai dengan keinginan ya Teh. Terus positif hamil. Jadi pada saat itu ya pas awal saya datang itu hamil gitu. Itu pas gitu, melahirkan gimana? Tanpa keluarga kan? Melahirkan. Oh iya betul. Jadi pada saat itu pas saya tahu hamil, alhamdulillah Teh keluarga dari suami bisa ke sini. Jadi bukan sama sekali tanpa keluarga. Jadi mertua satu keluarga datang ke sini ya kan, udah lama nunggu ya pengen cucu. Kebetulan dari mertua itu belum ada cucu. Kalau dari orang tua saya kan sudah ada. Jadi itu suatu kebahagiaan. Jadi ya excited juga keluarga dari suami akhirnya datang buat membantu pada saat melahirkan dan merawat beberapa bulan sampai kondisi bayinya sudah agak besar gitu. Di waktu itu alhamdulillah sehari sebelum saya lahiran keluarga suami sudah datang di Jerman. Jadi sebenarnya kalau perkiraan dokter itu seminggu setelah keluarga suami datang saya lahiran. Tapi ternyata di luar. Malamnya keluarga suami datang, pagi-paginya saya kontraksi. Iya, pagi-paginya saya kontraksi dan alhamdulillah 12 jam menunggu kontraksi dan melahirkan. Normal itu atau dia ada sesar? Keluarga suami alhamdulillah. Normal atau sesar? Alhamdulillah normal Teh. Normal yang pertama ya. Normal, dan itu kalau saya ngerasa saking saya bahagianya 3,5 tahun ya itu anak. Terus ada keluarga datang, siapa sih yang nggak bahagia, jauh merantau, jauh banget gitu, terus ada keluarga yang datang, dan itu anak pertama gitu. Jadi saking senengnya Teh kontraksi dan melahirkan menurut saya tidak sakit. Banyak sih, asli. Oh hebat. Iya. Asli ya. Terus itu pengurusan kalau punya melahirkan di luar negeri gimana? Kan otomatis Nurul itu kan WNA ya, warga negara asing untuk di Jerman gitu. Apa gimana? Iya. Pengurusan kelahiran bayi ya, dan lain-lainnya. Kalau untuk melahirkan kalau tanpa asuransi Teh itu mahal banget. Dokter, apalagi dokter spesialis kandungan atau spesialis ya gitu. Itu mahal banget. Jadi prosesnya pada saat saya hamil itu diceknya ke dokter khusus spesialis kandungan. Jadi diceknya ke sana setiap bulan dicek, pas setiap bulan ya. Mungkin trimester pertama 2 bulan sekali, tapi trimester ketiga itu sebulan sekali dicek. Nah, tapi kalau melahirkan itu harus di rumah sakit Teh. Di bagian khusus untuk ibu melahirkan gitu. Jadi
walaupun nanti jadi si dokter yang tempat kita konsul setiap bulannya itu merekomendasikan ini nih rumah sakit terdekat dari rumah alamat kamu. Nah, nanti kita daftar ke rumah sakit itu pas waktu usia kandungan 7 bulan. Daftar bahwasannya nanti di bulan sekian dengan perkiraan tanggal sekian dari dokter, saya akan melahirkan di sini. Jadi pakai asuransi. Jadi kan kesehatan di sini pakai asuransi kayak kalau di Indonesia BPJS kali ya. Jadi wajib di sini. Jadi nggak bisa misalnya kita datang ke rumah sakit tanpa asuransi, walaupun ada uang puluhan euro itu nggak akan diterima. Oh gitu. Tapi nggak Jadi ada, harus pakai asuransi. Tapi nggak ada perbedaan antara warga negara Jerman dengan warga negara asing gitu, perlakuannya di rumah sakit atau gimana? Ya, kalau enggak sih sama aja sih Teh. Kalau misalnya sudah ada asuransi, sama aja gitu perlakuannya. Dan tentu, jadi nanti pas datang itu langsung ditanyanya mana buku apa ya? Periksa gitu. Buku pemeriksaan selama di dokter sama kartu asuransi udah. Nanti dikembalikan pas mau keluar dari rumah sakit. Jadi, dan di rumah sakitnya saya bukan kelas VIP gitu, kelas biasa, tapi pelayanannya kalau di Indonesia kayak VIP. Gitu. Bagus ya. Ya, alhamdulillah gitu. Prosesnya juga aman, cepat, terus juga saya juga nyaman gitu. Alhamdulillah ya. Pokoknya kalau 2 kali pengalaman melahirkan itu saking prosesnya itu sangat menyenangkan buat saya dan nyaman. Jadi tadi menurut saya hamil dan melahirkan itu nggak sulit dan nggak sakit. Hebat, mulus nggak? Mules. Jadi yang anak pertama 12 jam, anak kedua mulesnya 6 jam. Ya mules, tapi menurut saya kebahagiaan dan kenyamanannya bikin saya nggak sakit. Saya tuh nggak sakit lah gitu. Hebat. Wah, luar biasa. Sampai saya bilang, saya tuh seneng loh melahirkan. Sampai semua bilang, kok melahirkan sakit gitu. Luar biasa. Nggak tahu, menurut saya seperti itu. Ya mungkin karena menikmati gitu, ya jadi seorang ibu ya. Iya, betul. Iya. Terus ini mungkin ya yang menurut Teh Nurul di negara Jerman sendiri seperti apa sih? Kan sebuah negara yang maju ya, kalau di Eropa negara-negara maju. Gimana sih menurut Teh Nurul sendiri Jerman itu seperti apa gitu? Ya. Kalau sebuah negara teh menurut saya itu ada plus minusnya ya. Setiap negara pasti ada plus minusnya. Kayak misalnya di Jerman dari segi fasilitas aturan itu kan jelas dan teratur gitu. Terus fasilitas juga bagus gitu dari berbagai bidang. Memang dalam hal itu itulah gambaran negara maju ya gitu. Semua fasilitasnya nyaman, fasilitas kendaraan, kesehatan dan teratur gitu semuanya tuh ketika kita melakukan apa tuh jelas gitu. Aturannya ada, informasinya nyampe ke kita dengan berbagai cara. Nah itu mungkin yang membuat nyaman. Tapi pasti di sisi lain ada hal yang buat kita apalagi terlebih muslim itu pasti ada hal yang memang tidak nyaman gitu. Kan kita di sini minoritas ya, nah sehingga ya banyak hal-hal yang memang mungkin bukan dikatakan menghalangi ya. Mungkin fasilitas buat kita bisa menjalankan syariat dan ibadah-ibadah tuh memang tidak sebebas, tidak sebanyak dan selancar di Indonesia lah ya, di negeri muslim. Nah, terus juga kenapa? Ya, terusin aja. Ya, itu kondisi di Jerman. Jadi memang sih masjid ada, terus komunitas muslim juga ada, tapi kayak masjid kan itu terbatas, tidak sebanyak di Indonesia, di negeri muslim. Yang pertama itu, yang kedua tidak boleh azan gitu. Terus jadi azan tidak terdengar gitu ya. Sedangkan untuk agama lain, misalnya kan di sini mayoritasnya Kristen ya gitu. Nah itu ya kayak gereja itu banyak dan ya suara loncengnya tetap boleh keluar gitu, sedangkan muslim azan nggak boleh gitu. Lalu awal-awal saya datang ke sini itu kondisinya Jerman itu ada negara-negara bagian ya Teh, kayak provinsi-provinsi. Walaupun setiap provinsi beda-beda ya aturannya gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Tapi kesini sih alhamdulillah orang-orang
Muslim dan Islam, maksudnya perkembangan orang-orang Muslimnya udah semakin banyak ya di Eropa khususnya di Jerman. Karena Jerman sendiri salah satu negara yang menerima imigran, kedatangan pengungsi dari Timur Tengah. Itu terbanyak kedua setelah Perancis. Jadi hal itu juga membantu perkembangan Muslim di Jerman gitu. Jadi Muslimnya sudah semakin banyak, dan kalau dulu awal-awal saya datang ke sini teh itu yang pakai kerudung tuh jarang gitu, sangat jarang. Sekarang sih di mana-mana ada gitu. Ya seperti itu, dan memang di berbagai kota kurang lebih sama. Nah, apalagi ya Teh Jerman? Kalau maksudnya seperti itu Teh kurang lebih. Kalau di lingkungan Teh Nurul sendiri itu banyak nggak orang Muslimnya? Muslim di lingkungan? Muslimnya alhamdulillah di kota saya itu kota yang banyak orang Turki Teh. Salah satu kota yang banyak orang Turki, jadi Muslimnya banyak dan masjid juga lumayan banyak. Dan kesini juga alhamdulillah restoran-restoran halal ala Turki, ala Arab Syria, Afghanistan, Pakistan, itu udah banyak. Jadi makanan halal di sini sudah banyak terdapat, makanan halal, restoran halal itu sudah ada. Jadi lebih mudah. Dan ada madrasah juga Teh gitu di sini, buat anak-anak belajar tentang Ngaji. Islam ataupun ngaji Al-Quran. Gitu. Ya alhamdulillah sih. Dan komunitas orang Indonesia Muslimnya juga udah semakin banyak. Berarti di situ banyak ya orang Indonesia? Daerah situ? Di Hanover lumayan banyak. Lumayan banyak. Termasuk lumayan banyak. Dan emang Hanover sendiri kotanya nggak terlalu besar Teh. Jadi kalau di Indonesia kayak apa ya? Kayak Malang kali ya. Oh gitu. Jadi nggak terlalu besar, tapi tapi orang Indonesianya lumayan banyak, itu termasuk ibu-ibu atau keluarga dan student. Berarti Teh Nurul sendiri udah punya komunitas dong di sana? Punya, namanya Keluarga Muslim Hanover. Keluarga Muslim Hanover. Itu komunitasnya ya. Kalau untuk di Hanover ya. Itu ada berbagai kegiatan keislaman berarti ya? Ya, ada berbagai kegiatan keislaman, ya kayak kajian tiap bulan, muslimah ataupun campur ibu-ibu bapak-bapak ada. Terus ada kegiatan-kegiatan misalnya ketika ada perayaan Idul Fitri, halal bihalal itu sudah ada Teh. Nah, ataupun kegiatan besar seperti tablik akbar itu sudah ada Teh. Khusus orang-orang Indonesia misalnya. Itu terkait itu juga apa? Ramadan, gimana Ramadan di Jerman? Ramadan pas kapan ya Teh? Pas lagi pandemi kemarin atau biasanya? Ya kan udah mengalami selama 8 tahun, gimana dari tahun ke tahun? Apa bedanya? Ya, kalau Ramadan kebetulan pada saat saya kesini itu selalu Ramadan masuknya di musim panas. Jadi dari awal saya kesini sampai sekarang Ramadannya puasanya itu panjang. Berapa jam? Paling pendek itu sekitar 16 jam, paling panjang sekitar 19 jam. Masya Allah. 20 jam. Kebayang. Gimana? Ya, jadi kalau musim panas kan tiap bulan itu beda-beda ya. Mundur sedikit. Mundur, kalau nggak maju sedikit. Jadi puncaknya musim panas itu kan bulan Juli ya. Jadi pas waktu itu, pas lagi Ramadannya bulan Juli, saya puasa sekitar 19 jam. Wow, kuat. Ya awal. Nah itu dia, jadi 4 tahun, kurang lebih 2 tahun berturut-turut itu saya nggak puasa Teh, karena lagi hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Nah tapi ketika 2 tahun selanjutnya masih menyusui, cuman saya masih berusaha untuk puasa, cuman mungkin nggak full 30 hari. Ada masanya saya nggak, ya karena halangan ataupun anaknya rewel atau sakit gitu, jadi saya nggak puasa, karena kan panjang banget ya. Saya baru full puasa itu ya full dengan catatan saya tidak hamil dan tidak menyusui, itu baru 4 tahun terakhir ini, 3,5 tahun terakhir ini. Jadi yang paling berat, walaupun kenapa? Yang paling berat itu jam lamanya puasa itu.
pas dipikirin saya tuh berat, ngerasa berat gitu. Tapi ketika dijalankan sebenarnya biasa aja teh. Jadi betul ketika Allah mengatakan tidak akan memberikan sesuatu tidak sesuai kemampuan hambanya kan ya. Ketika saya ditempatkan di sini berarti Allah tahu saya mampu. Seperti itu gitu. Dan saya juga melihat yang lain juga mampu, masa saya enggak gitu. Ya ketika saya coba ternyata biasa aja sih, cuman ngantuk. Ya pastilah ngantuk mah ya. Wajar. Biasa. Wajar, karena kan waktu tidur. Kenapa? Iya, udah biasa di Indonesia kayak ngantuk. Ya ngantuk. Ya ngantuk aja sih sebenarnya karena jam tidurnya yang berkurang kan gitu. Dan terus ini kesulitannya kan teorinya itu sahur harus bagus ya makannya dan buka secukupnya. Nah ini kan yang kita buka secukupnya, sahur juga ya kan kita baru buka tuh jam 10 atau setengah 10 teh bayangin. Terus jam 2 atau jam setengah 3 harus makan lagi gitu. Udah kene gitu. Tapi harus harus udah makan lagi. Nah itu yang akhirnya membuat kondisi mungkin nutrisi tubuh kita jadi tidak banyak tercukupi ya karena makannya sedikit banget gitu. Ya kalau kita buka puasa teh kita nggak bisa ya makan banyak-banyak. Baru sedikit aja udah begah gitu. Terus apalagi sahur gitu subuh-subuh kudu makan gitu. Nah itu jadi banyak yang akhirnya setelah puasa di sini tuh benar-benar kurus sekali gitu karena banyak yang nggak bisa banyak makan gitu. Kalau situasi Idul Fitrinya gimana? Idul Fitrinya yaitu kalau dalam kondisi normal pas lagi kebetulan Idul Fitrinya jatuh di hari libur kerja, biasanya kita bisa sholat Idul Fitri bareng sama Muslim di sini di masjid atau kadang-kadang kalau menemukan tempat Muslim Indonesia ngadain sendiri sholat Id gitu. Nah lalu setelahnya langsung halal bihalal ketemuan gitu ya. Dia biasa halal bihalal. Tapi kalau misalnya jatuh di hari kerja biasanya ya udah kan nggak ada libur khusus ya untuk Muslim gitu. Gitu. Jadi kalau yang kerja ya datang sholat Idul Adha di masjid, setelah itu langsung lanjut kerja buat yang kerja. Gitu. Jadi gitu. Tapi biasanya sih Muslim suka teman-teman Indonesia yang kerja ini suka cuti aja di hari itu gitu. Buat merayakan Idul Fitri. Ya begitu teh. Jadi makan-makan ya bener lah kayak di Indonesia suasana itu kita coba hidupkan gitu. Kalau pas jadi, itu nggak sedih-sedih amat kok. Pas pandemi, pas wabah ini gimana situasinya? Nah pas pandemi kemarin alhamdulillah pas waktu kita mau merayakan Idul Fitri itu lockdown-nya sudah melonggar. Tapi tetap saja ada aturan nggak boleh kumpul. Jadi akhirnya tidak ada sholat id di masjid. Jadi sholat idnya rata-rata di rumah. Ada sholat id di masjid, tapi cuman boleh 50 orang maksimal di dalam masjid. Ada social distancing-nya, terus ada pengecekan kesehatan. Dan ketika mau datang ke masjid harus daftar dulu melalui email. Nanti jadi ada daftar namanya. Dan itu cuman boleh buat laki-laki dan ya bapak-bapak dan anak-anak laki dewasa. Jadi anak-anak laki-laki dan anak itu yang usianya masih anak-anak nggak boleh. Nggak boleh keluar. Jadi kita sholatnya di rumah masing-masing. Nah karena kemarin diperbolehkan ada aturan boleh berkunjung ke rumah orang maksimal cuman 2 keluarga. Jadi di rumah itu ada 2 keluarga yang berkunjung. Jadi peraturan itu kita manfaatkan untuk misalnya satu keluarga sholat bareng dengan keluarga yang lain gitu. Jadi 2 keluarga aja gitu, sholat berjamaah. Nah akhirnya kebetulan saya kemarin sama suami dan anak-anak datang ke rumah salah satu warga Indonesia yang tinggal di Jerman dan kita sholat bareng sama mereka. Dan setelah sholat tidak lama-lama kumpul, hanya ya ngobrol-ngobrol silaturahmi, terus makan dan pulang gitu, nggak boleh lama-lama berkumpul. Berarti ketat gitu, ya Jerman? Lockdown di Jerman ketat gimana? Lockdown di Jerman? Lockdown, ya aturannya sih jelas, terus dendanya juga jelas. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar kan kena denda.
Tapi ada yang melanggar, ada aja gitu yang melanggar mah teh gitu. Tapi memang langsung cepat diamankan oleh polisi. Jadi ya diusahakan sih kalau muslimah harusnya ini ya mengikuti aturan, tapi ya tetap aja kan kita tidak bisa mengkontrol ya. Ada-ada aja sih yang melanggar mah teh, walaupun aturannya jelas. Kalau belanja selama lockdown itu, selama pandemi gimana? Bisa belanja? Supermarket buka, jadi belanja ya saya keluar ketika cuma mau belanja dan untuk mengurangi aktivitas di luar, saya kalau belanja cuma seminggu sekali, dan itu sama suami pakai kendaraan pribadi, biar sekalian belanjanya banyak buat semingguan atau 2 mingguan gitu. Jadi ya pokoknya pas waktu lockdown itu benar-benar mengurangi aktivitas keluar rumah. Ada kan kalau Teteh lihat di beberapa channel juga ada ya kayak panic buying gitulah gitu. Kayak orang-orang panik lah gitu. Gimana? Ya membeli bahan makanan gitu. Gimana? Di Jerman ada nggak kayak gitu? Iya, ada juga. Maksudnya tidak semua kok orang Jerman berpikir sesuai dengan logika gitu. Ada aja gitu orang-orang yang panik. Gitu. Jadi itu awal-awal lockdown itu sampai ada orang-orang yang yaitu kalau di sini dikatanya verkauf hamster begitu. Jadi kayak hamster segala diambil gitu. Dan memang itu membuat stok-stok makanan tertentu itu habis, benar-benar habis gitu. Dan yang lucu di Jerman itu yang pertama habis itu adalah tisu toilet. Kok bisa ya? Iya, tisu toilet karena kan mereka ingin menjaga kebersihan, sedangkan mereka kan untuk pembersih di kamar mandinya kan lewat pakai tisu toilet. Kalau kita kan nggak butuh ya, jadi kita itu bukan bahan pokok buat kita. Gitu. Terus juga kayak tepung, terus pasta itu udah jadi habis. Gula itu sempat kosong, sama hand sanitizer disinfektan itu juga awal-awal itu dibeli sama panic buying. Terus juga sama roti juga ya, roti karena itu bahan pokok mereka gitu. Itu sama masker gitu. Jadi awal-awal susah banget nyari. Tapi setelah berjalan sebulan, alhamdulillah sih. Jadi sudah sudah maksudnya si pembeli paniknya sudah berkurang dan stok juga sudah semakin banyak, alhamdulillah. Nah ini juga nih yang menarik. Kalau misalkan Nurul kan orang Indonesia, kalau makan sehari-hari di Jerman itu memang makanan Indonesia atau makanan bule? Makanan Jerman. Jerman. Kalau makanan sehari-hari masih makanan Indonesia teh dominasinya, tapi kadang kita makan juga makanan Jerman. Jadi seperti pasta ya, di sini makan makanan utamanya pasta, roti, itu pun jadi salah satu makanan kita gitu. Terus makanan kan di sini banyak banget ya teh, tipe-tipe makanan, ada makanan Turki, makanan Afghanistan, Suriah gitu, dan India gitu, dan semua tipe-tipe makanan itu yang penting halal dan bersih, kita mencobanya makan. Tapi kalau masak sih saya banyaknya makanan Indonesia sama makanan Jerman. Jadi di sini ada toko Asia teh, toko Asia dan barang-barang Asia, keperluan orang-orang Asia di toko-toko biasa juga sekarang sudah banyak teh, karena orang Asianya di Jerman sendiri sudah banyak. Kayak beras, apalagi ya siomay, bahan-bahan siomay kayak gitu tuh ada kok. Ada semua. Jadi cuman kalaupun ada harus bikin gitu teh. Kalau di Indonesia kan tinggal teriak mah siomay, udah datang siomay. Kalau di sini tuh ada bahannya, cuman harus bikin sendiri. Jadi kalau mau PMP, siomay, bakso itu bisa, tapi harus bikin sendiri. Bikin ya. Jadi mau nggak mau jadi ini ya, masaknya tambah pinter. Masaknya mau nggak mau harus kreatif dan mau gitu. Kalau di Indonesia kan jujur aja saya jarang nggak masak saya di Indonesia gitu. Kan kebetulan masih tinggal di rumah orang tua, mama suka masak. Kan kalau saya yang masak juga nanti masakannya nggak enak, malah pada nggak makan. Kalau enggak ya beli di luar gitu, karena ya gampang lah di Indonesia mah ya. Kalau di sini justru mau nggak mau saya harus masak. Jadi masak itu buat saya bukan mau tidak mau, tapi sudah jadi kebutuhan gitu.
Terus itu mungkin Nurul, pendidikan anak, katanya anak sekolah ya di TK, di setingkat TK Mm. gitu. Gimana sih pendidikan di Jerman? Kalau di sini mah teh sekolah udah kayak misionaris. Oh gitu. Udah kayak, karena kan pendidikan agama mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, adat istiadat mereka itu dipelajari kan di sekolah. Walaupun di TK itu tetap diajarkan dengan cara bermain, cara bernyanyi. Jadi kalau ada misalnya contoh mau mendekati Natal, itu ceritakan tentang Natal itu apa, terus merayakannya seperti apa, terus ada festival atau perayaan kebiasaan atau ada istiadat di sini, itu disampaikan sama mereka gitu, anak-anak. Nah itu menjadi salah satu tentu hambatan buat kita ya. Nah jadi pendidikannya bagus, jadi kayak dari kecil sudah diajarkan kemandirian, kedisiplinan, terus kedewasaan. Di sini itu bagus dalam hal itu. Cuman kalau dari sisi akidah, pemahaman agama yang mau nggak mau, dan kondisi sosial itu kita harus memberikan input-input yang berbeda ya tentunya sama yang ada di sekolah gitu. Nah itu mungkin kesulitan kita. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini, karena anak-anak saya masih TK ya, dan lingkungan TK itu kan anak-anaknya masih cuman main dan masih culun-culun lah ya. Jadi pergaulan-pergaulan yang aneh-aneh itu belum masuk ke anak-anak saya. Jadi ya alhamdulillah sih masih aman sampai sekarang. Tapi nanti ketika anak-anak sudah mulai ke SD, SMP gitu, nah itu mungkin saya harus di sini kami teman-teman muslim harus lebih kuat lagi memberikan pemahaman Islamnya. Cuman kalau dari segi pendidikannya sih, dari segi misalnya kalau di SD ya pelajaran-pelajaran ataupun pendidikannya itu ya bagus kualitas pendidikannya. Cuman dari segi lingkungan sosial dan lain sebagainya itu memang tugas kita di rumah harus kuat gitu sama mereka gitu teh. Berarti nggak ada sekolah muslim mungkin ya? Sama sekali nggak ada? Kalau resmi pendidikan Islam sebagai sekolah, saya sih belum dengar ya. Tapi belum tahu gitu. Tapi pernah dengar katanya ada sekolahan yang dibangun swasta gitu ya. Itu Turki yang bikin gitu. Jadi itu sekolah Islam. Tapi saya nggak tahu itu di mana kotanya. Terus seperti apa berjalannya itu saya belum tahu. Nah, cuman alhamdulillah seperti saya sampaikan tadi di awal, di sini ada juga di masjid itu aktif kajian anak-anak ke madrasah. Jadi saya masukkan anak saya ke madrasah. Sebenarnya di madrasah juga tidak terlalu banyak yang didapat. Cuman itu saya jadikan atmosfer aja buat anak-anak supaya dia merasakan bahwasannya ini ada atmosfer keislaman di sini yang bisa mempengaruhi mereka gitu. Selain kita di rumah. Jadi kayak belajar Quran ya mereka belajar di madrasah tapi tetap saja di rumah saya ngajarin gitu ataupun mengarahkan gitu. Terus tentang bagaimana pemahaman tentang Islam, penanaman akidah itu tetap tugas kami di rumah. Jadi madrasah itu hanya lebih ke arah hafalan doa, terus sunnahnya Rasul, hadis-hadis gitu, dan belajar Al-Quran, dan juga yang paling penting sih atmosfer keislaman supaya dirasakan oleh mereka. Gitu. Kan mereka ngelihat di madrasah itu banyak kayak khususnya jinan, kan perempuan suatu hari harus menutup aurat di sini, yang dimana mungkin teladan orang-orang yang memakai menutup aurat itu nggak banyak di sini gitu. Dan tidak semua anak-anak ataupun remaja itu pakai menutup aurat. Nah, dengan dia ke madrasah dia melihat ternyata banyak kok di sini yang menutup aurat, memakai kerudung anak-anak ataupun remaja gitu, bukan hanya ibu-ibu saja gitu. Nah, itu sih atmosfer itu saya lihat semenjak Jinan masuk madrasah itu terasa. Itu cukup membantu. Terus kalau misalkan anak-anak sendiri udah ngerti lah ya mereka ada di negara yang bukan negara mereka gitu ya, udah ngerti gitu ya. Iya. Udah ngerti, jadi mereka mungkin sudah difahamkan gitu ya, termasuk masalah agama gitu ya, pendidikan dan yang lainnya seperti itu ya. Yeah. Terus kalau bahasa gimana, anak-anak belajar bahasa Jerman?
Ya, kalau bahasa untuk kalau saya orang tua di rumah itu ibu harus selalu pakai bahasa ibu. Jadi kayak misalnya kami bahasa Indonesia, yang ngomong sama anak bahasa Indonesia di rumah ataupun dimanapun pakai bahasa kita. Bahasa Jerman mereka udah otomatis bisa sendiri karena belajar di sekolah ya. Kan anak-anak mah kayak spons ya. Apapun yang ada di sekitarnya kan diserap gitu. Nah, jadi mereka itu bisa bahasa Jerman sendiri tanpa kita ajarin. Jadi kalau yang paling besar kan Jinan 6 tahun sekarang dan dia di TK itu sudah dari umur 3 tahun ya. Jadi sudah 3 tahun lebih gitu di TK dan dia bahasa Jermannya sudah lebih lancar dibandingkan yang kedua. Kalau yang kedua kan masih kecil ya 4 tahun dan baru masuk TK jadi masih meraba-raba bahasa lah gitu. Karena kan di rumah bahasa kita beda ya dengan bahasa yang di sekolah dan di lingkungan. Tapi mereka bisa sendiri nanti. Jadi tanpa kita ajarin mereka udah bisa sendiri. Coba malah dong. Ibunya yang harus belajar. Coba dong. Kalau anak-anak tuh tanpa belajar khusus udah bisa bahasa Jermannya lah. Saya mah harus belajar khusus. Apa sih? Apa kabar dalam bahasa Jerman? Apa coba? Apa kabar dalam? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Teh Eva. Apa kabar gitunya? Apa kabar? Oh, iya. Ya, apa kabar? Terus apa ya? Ketika misalkan Nurul kan udah 8 tahun, memang pulang ke Indonesia berapa tahun sekali? Pulang ke Indonesia? Kadang setahun sekali, kadang 2 tahun sekali, tergantung kondisi sih, tergantung kondisi keuangan. Ya tergantung kondisi waktunya kan suami kerja, jadi kan harus ngikutin jadwal liburnya suami gitu. Terus juga dari segi keuangan juga, apalagi semenjak anak 2 kan tiketnya udah full berempat, nah itu kan lumayan tiketnya. Jadi ya tergantung kondisi keuangan dan kondisi waktu dan rezeki lah intinya, rezeki, waktu dan kesehatan. Kadang setahun sekali, kadang 2 tahun sekali. Kalau maupun tadi kalau tiket Jerman Indonesia berapa sih, kisaran berapa kalau orang dewasa gitu? Ini berempat ya, kami berempat dengan kondisi sudah full. Itu kemarin terakhir kan pulang ke Indonesia itu Desember tahun lalu, itu kita dapat 2.700 euro. Atau senilai? 2.800 lah. Senilai? 2.800 euro itu sekitar berapa ya? 1.000 euro itu kan 16 juta. Ya sekitar 32 atau 35 juta ya. Sekali jalan. Enggak, bolak-balik. Oh, PP ya. Bolak-balik. PP. Di sekitar 35 juta sekali pulang. Itu kalau dapat tiket promo teh. Kalau nggak dapat tiket promo itu bisa sampai 50 juta. Transit di mana di Doha? Di mana? Transit di mana sih? Tergantung ininya teh, tergantung pesawatnya. Pesawat yang biasa kita booking sih kita usahakan pesawat Arab ya, supaya makanannya terjamin kehalalannya. Itu kalau biasanya kita pakai Emirates itu di Dubai transitnya, tapi kita pun pernah pakai Turkish Airlines, itu berarti di Istanbul. Ya kita terus juga kemarin terakhir pakai Qatar ya, Emirates. Kalau kita sekeluarga baru pakai Emirates dan Turkish. Kalau nggak di Istanbul ya di Dubai. Itu berapa jam sih dari Indonesia Jerman Indonesia? Total semua itu tanpa transit ya. Tanpa transit itu sekitar 13 jam. Kalau dengan transit misalnya transitnya 4 jam berarti sekitar 17 jam. Anak-anak bisa tahan 17 jam. Ya itu sih alhamdulillah. Anak-anak kan di pesawat ada TV ya teh, ada TV. Terus juga kita selalu ngambil jam di mana ketika di pesawat itu tidur. Jam mereka tidur gitu. Jadi mereka sih sebenarnya banyaknya tidur. Gitu. Banyak tidur, cuman pas turun misalnya masih jam tidur, nah itu yang agak kesulitan si anak-anak ngantuk. Tapi kita harus menurunkan mereka dengan kondisi kita pun bawa barang ya. Iya. Nah itu yang agak kesulitan sih. Cuman ya so far sih alhamdulillah sampai sekarang anak-anak bisa terkondisikan. Cuman ini sih teh di bandara kan luas banget. Terus itu bandara negara lain ya, anak-anak tuh bercicilan kadang-kadang jadi kemana-mana gitu main dan dengan kita harus fokus sama barang dengan fokus ke anak-anak. Nah itu yang bikin agak rusuh sirkus. Terus tapi alhamdulillah sih semenjak anak
tambah gede udah bisa terkondisikan karena udah bisa dikasih tahu ya. Itu rencana tinggal di Jerman sampai tahun berapa sih? Apa terus aja nggak akan pulang-pulang? Yang sulit dijawab itu. Kita sih dulu waktu saya mau ke Jerman itu saya bilang ke suami, kalau kita punya anak dan saya pengen anak saya masuk SD, saya pulang duluan ke Indonesia gitu. Karena nggak mau SD di sini karena kondisi pergaulannya itu sudah berbeda kalau SD ya. Jadi di sini tuh anak-anak SD tuh udah kayak anak dewasa teh. Jadi ya saya tak ada ketakutan juga buat saya gitu, dan anak dewasa di sini tuh tahu sendiri lah kayak seperti apa ya. Jadi kayak sex education itu benar-benar jelas gitu, mereka tuh jelaskannya itu benar-benar vulgar gitu. Jadi kan ada satu sisi ketakutan gitu. Nah cuman pada saat dia kesini ternyata ya kan saya kesini datang ngikutin suami ya, ternyata ya aktivitas suami ada beberapa aktivitas yang memang belum bisa mengkondisikan kita pulang habis ke Indonesia gitu. Tapi tetap kita rencanakan paling lambat akhirnya adalah ketika anak saya yang pertama masuk usia 12 tahun, mungkin masuk remaja, mungkin saya itu bukan lagi penawaran tapi memang harus gitu saya pulang duluan ke Indonesia. Nah nanti sementara suami masih di sini. Karena kan banyak hal yang harus, jadi pulang ke Indonesia dari sini itu nggak gampang, kayak banyak administrasi yang harus diselesaikan. Jadi kalaupun nanti saya suatu hari pulang ke Indonesia, ya mungkin saya duluan sama anak-anak. Atau mungkin saya sama suami, sama anak yang kedua masih di sini, anak saya nanti yang kalau sudah remaja duluan ke Indonesia. Karena kan kalau sudah remaja, dititipkan ke keluarga di Indonesia nggak terlalu khawatir gitu. Ya, jadi tahun berapa ya? 2000 berapa? Masih lama berarti ya? Walau alam kayak kalau rencananya kan kalau Jinan usia 12 tahun, 6 tahun lagi ya? Sekitar 6 tahun lagi ya, 6 tahun lagi. Ya, 6 tahun lagi dan kita akan mempersiapkan. Tapi walau alam kondisi bisa jadi berbeda. Tiba-tiba di sini kondisinya lebih Islami, siapa tahu ya kan? Iya. Itu mungkin. Ya, dan fasilitas untuk pendidikan ke arah Islamnya juga ada dan lebih banyak. Ya bisa jadi kita tetap di sini. Mungkin masih di sini. Walau alam bisa mungkin yang terakhir paling pertanyaan terakhir, tipsnya buat yang mau tinggal di Jerman atau yang mau kerja di Jerman gimana sih? Atau yang mungkin ikut suami ke Jerman seperti apa? Tipsnya? Tipsnya apa ya? Tipsnya yang pertama mungkin ya sebagai Muslim dulu ya Teh. Tipsnya yang pertama kuatkan akidah dan pemahaman Islam dulu kalau mau ke luar negeri. Kalau kita sebagai Muslim ya. Karena nanti akan banyak berbenturan dengan ide-ide dan pemahaman-pemahaman yang itu sangat banyak di luar Islam gitu. Dan dengan kondisi yang itu tidak mengkondisikan kita untuk bisa menguatkan akidah kita gitu. Itu banyak sekali benturannya. Jadi kuatkan akidah dan pemahaman keislaman kita sehingga ketika nyampe di sini kita tidak jadi sosok yang terombang-ambing dan terbawa oleh suasana di sini atau kondisi di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa misalnya mantapkan bahasa. Kalau misalnya mau ke Jerman ya, kan bahasanya bahasa Jerman. Kuatkanlah bahasa, jadi kesini nggak bingung gitu, nggak bingung dulu kayak saya gitu. Jadi langsung udah siap gitu, jadi orang ngomong apa saya ngerti gitu. Terus ancang-ancang kira-kira ketika nanti saya kesini aktivitas yang akan saya lakukan di sana apa. Kalau bisa sudah ada gambaran dari Indonesia, jangan kayak saya bingung mau ngapain di sini gitu awalnya. Sudah ada gambaran gitu, cari tahu informasi-informasi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di luar negeri. Misalnya jadi penulis, nah di luar negeri tetap bisa dilaksanakan gitu. Dulunya misalnya punya aktivitas apa, nah apakah masih bisa dilaksanakan nanti pas di luar negeri dan menjadi ibu rumah tangga, atau misalnya diganti aktivitasnya kira-kira apa. Jadi jangan sampai ada yang sempat orang-orang tuh ngerasa hopeless di sini, nggak ngerti mau ngapain gitu. Terus semua kegiatan di Indonesia yang membuat dia itu eksis itu nggak ada gitu, hilang gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Terus kalau bisa pas datang ke sini cari tahu orang-orang Indonesia ataupun orang-orang Indonesia lah ya, yang
dia tinggal di kota yang sama dengan kita yang nanti akan datang. Supaya pas nyampe, kita ada orang yang bisa diajak komunikasi. Karena suami pasti lebih sibuk dengan studi ataupun dengan kerjaannya. Gitu. Jadi kita nggak bingung nyari adaptasi kota, adaptasi wilayah, karena ada yang ditanyai sama kita dan ada yang mengantar kita kemana-mana gitu. Jadi kalau bisa cari kontak orangnya. Terus apa lagi ya? Ya intinya terus cari tahu tentang gambaran kota ataupun tempat yang akan nanti kita datangi itu seperti apa atmosfernya. Nah itu juga penting Teh. Itu sih Teh kurang lebih tips-tipsnya. Iya. Alhamdulillah. Itu aja mungkin ya Nurul untuk wawancara kita pada kesempatan kali ini. Nuhun pisan ya Teh Nurul. Nuhun sami-sami Teh. Terus berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya Teh. Iya. Alhamdulillah bermanfaat sekali ya bagi teman-teman yang juga yang mau tinggal di luar negeri atau di Jerman ya, bisa mencontoh Teh Nurul yang itunya ya, informasi-informasinya seperti itu. Itu saja mungkin ya Nurul. Salam kanggo ka keluarga, mudah-mudahan sehat sadayananya. Iya. Ya insya Allah Teh. Salam juga buat keluarga Teh Eva. Iya. Atur nuhun kesempatannya. Iya. Itu teman-teman, itu saja mungkin ya wawancara saya dengan Teh Nurul dari Hannover ya, Hannover. Iya betul. Ya, dari Hannover, Jerman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.